الحمد لله الذي فضلنا بشهر رجب، والحمد لله الذي أسرى بعبده في شهر مبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب قلبي ونور عيني وأنيس روحي، صلاة تجمعنا بها عليه يقظة ومناما، هلا وارتحالا، دنيا والآخرة، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada malam ini kita diberikan peristiwa yang sangat agung, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika kita membaca sejarah bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar, sebagai tasliyah, sebagai hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mayoritas berpendapat bahawa kejadian Isra dan Mi'raj di dalam riwayatnya terjadi pada 27 Rajab. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momen Isra dan Mi'raj adalah momen yang krusial, momen yang sangat penting, di mana ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan baginda Rasulullah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Perintah turunnya kewajiban salat adalah perintah yang sangat agung. Dikarenakan apa? Ketika kita melihat perintah kewajiban seperti halnya puasa Ramadan, seperti halnya haji, seperti halnya zakat, itu melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam. Akan tetapi ketika kita melihat asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya perintah salat, bahawa sesungguhnya perintah salat langsung dikomandoi, diperintahkan, dikhitabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama berkata, wa fi ikhtisasi fardiyatiha bi lailatil isra'i isyarah ila 'azimi sya'ni, ila 'azimi sya'niha. Sesungguhnya kewajiban salat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, khususnya
di dalam peristiwa malam Isra dan Mi'raj adalah sebuah isyarat, adalah sebuah petunjuk bahawa solat adalah perintah dan kewajiban yang sangat agung. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita solat, fungsi dan salah satu manfaat adalah bukan hanya gerakan badan kita saja, bukan hanya bacaan-bacaan yang kita lontarkan melalui lisan kita saja, akan tetapi inti daripada solat ialah komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Adalah ketika kita bersolat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalam-kalamnya, dengan firman-firmannya yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita solat juga kita disuruh untuk bermunajat, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan diri kita kepada Sang Ilahi Rabbil Alamin, pencipta kita, pencipta alam semesta. Karena apa? Dikarenakan tujuan kita dilahirkan dan tujuan kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan di malam hari, Mi'raj adalah naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadiah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita hambanya, yang mana kita tahu bahwasanya salah satu sebab diisrakan dan dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hiburan, adalah sebuah tasliyah ketika kekasihnya Rasulullah Sayyidatuna Khadijah, yakni juga pamannya Rasulullah, meninggal. Rasulullah dalam keadaan sedih. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Hikmahnya adalah ketika kita seorang hamba, ketika kita berada di dalam titik yang rendah, ketika kita berada di dalam suatu keadaan yang mana hati kita hancur, yang mana hati kita sedih, janganlah khawatir. Sesungguhnya hadiah yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah salah satu fungsi, adalah salah satu manfaat untuk menghilangkan kesedihan itu. Yakni apa? Yakni adalah solat. Yakni adalah melaksanakan solat 5 waktu. Yakni adalah solat sunnah dan lainnya. Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya berkata, "Inna salata, sesungguhnya salat, mi'rajul muslim." Sesungguhnya salat adalah mi'rajnya untuk orang muslim. Ketika kita ingin bertaqarrub, ketika kita ingin berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satu wasilahnya yakni adalah melaksanakan salat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kita salat, ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Imam Muslim di dalam suatu kitabnya Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis qudsi dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam sabda qudsinya Allah Subhanahu wa taala berkata, ketika hamba berkata di dalam salatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, sesungguhnya hambaku telah memujiku. Ketika kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya hambaku telah menyanjungkanku. Ketika kita menjawab Maliki Yaumiddin, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya hambaku telah mengagunganku. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dengan momen Isra dan Mi'raj ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita,
Marilah kita tingkatkan silaturahmi kita, bukan hanya dengan sesama manusia, akan tetapi silaturahmi kita kepada Sang Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.